Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, serta bantuan sosial yang ditunggu-tunggu selama ini akan segera cair semuanya. Oke, khusus di video ini saya akan membahas terkait penyaluran bantuan sosial BPNT yang cairnya melalui kantor pos, dan spesial untuk pertanyaan yang masuk ini ya. Oke, jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, karena di sini saya akan membahas terkait penyaluran bantuan sosial khusus BPNT yang terbagi menjadi dua juga metode penyalurannya, yang mana sebagian KPM cair melalui kartu KKS dan sebagiannya lagi cair melalui kantor pos secara tunai. Sekali lagi nonton videonya sampai habis. Oke, pertama terima kasih atas pertanyaan yang masuk, dan buat yang lainnya juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Dan pastikan untuk pertanyaan yang masuk itu harus pertanyaan yang belum saya bahas di video tersebut. Apabila pertanyaan yang diajukan ternyata jawabannya itu sudah saya bahas di video, biasanya untuk pertanyaan seperti ini akan saya skip atau saya lewati, tidak akan saya respon sama sekali, karena artinya orang tersebut tidak menonton videonya, hanya mampir sebentar untuk mengajukan pertanyaan. Oke, jadi itu adalah syarat untuk pertanyaannya yang saya jawab. Lanjut untuk pembahasan pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos. Jadi per hari ini setelah kami cek semuanya, progres penyaluran bantuan sosial BPNT yang cairnya melalui PT Pos yang ada di 6NG itu sudah berubah ke tahapannya, ke tahapan periode tahap 3, yaitu untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Namun apabila kita geser ke sampingnya, yaitu pada keterangan periode rekening berhasil dan juga SP2D, di sana semuanya keterangannya masih strip-strip semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan sekitar beberapa hari ke depan di sini akan ada progres penyaluran yang berubah di sini untuk tampilannya rekening berhasil, dan juga untuk di keterangan SP2D-nya sudah SPM atau sudah SI. Dan apabila sudah keterangannya sudah SI atau sudah SPM, artinya untuk bantuan sosialnya itu tinggal menunggu saja undangan dari pihak penyalur di sini, yaitu tentunya melalui PT Pos ya. Jadi ini adalah perbedaan penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos dan juga kartu KKS ya. Kalau yang cairnya melalui kartu KKS, apabila dana bantuan sosial tersebut sudah masuk di kartu KKS-nya KPM itu, maka bisa langsung segera ditarik. Bisa kapan saja, di mana saja dilakukan penarikan bantuan sosial. Bisa pagi, sore, malam, itu terserah, disesuaikan dengan jadwal keinginannya masing-masing kapan mau ditarik bantuan sosialnya. Tapi disarankan segera ditransaksikan, segera ditarik apabila sudah ada informasi bahwa bantuan sosialnya sudah masuk. Tapi kalau penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos khususnya ya, itu harus menunggu informasi jadwal penyaluran terlebih dahulu melalui PT Posnya. Jadi walaupun di sini untuk update-nya itu sudah berubah yang ada di 6NG dan keterangannya di sana sudah SI, misalnya bantuan sosialnya sudah masuk ke rekening, tapi apabila belum dijadwalkan penyaluran bantuan sosial dari pihak PT Posnya, sama saja Bapak Ibu belum bisa mengambil bantuan sosialnya. Dan kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, biasanya untuk penyaluran bantuan sosial BPNT dan juga PKH yang cairnya melalui PT Pos itu biasanya dibarengkan. Jadi kalau memang untuk penyaluran bantuan sosial atau dana bansos BPNT-nya duluan masuk, biasanya itu akan ditunggu sampai penyaluran bantuan sosial PKH-nya juga masuk. Nah, setelah semuanya keduanya sudah masuk, kedua bansos ini sudah masuk ke rekening KPM masing-masing yang ada di PT Pos ini, barulah kemudian pihak dari PT Posnya melakukan penjadwalan pendistribusian undangan penyaluran bantuan sosial. Setelah itu akan menjadwalkan lagi terkait lokasi dan tanggal penyaluran bantuan sosialnya, nanti ditentukan di mana lokasinya, ditentukan tanggal berapa. Jadi harap bersabar ya buat Bapak Ibu yang penyaluran bantuan sosialnya cair melalui PT Pos, baik itu PKH maupun BPNT, karena ini perlu penjadwalan terlebih dahulu, berbeda dengan yang cairnya melalui kartu KKS. Dan satu hal lagi, biasanya untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos ini, untuk pihak dari
PT Posnya akan mendatangi KPM masing-masing penerima bantuan sosial tersebut untuk dilakukan pengambilan foto rumah dan juga KPM-nya. Nah, itulah perbedaannya untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos secara tunai dan cairnya melalui kartu KKS secara non-tunai. Dan selain itu juga nominalnya akan berbeda, tapi sebenarnya untuk nominal akumulatifnya dari 1 tahun tersebut itu semuanya tetap sama, hanya saja untuk penyesuaiannya itu berbeda. Sebab untuk bansos yang cairnya melalui PT Pos itu cairnya 3 bulan sekali, tapi untuk yang cairnya melalui kartu KKS itu per 2 bulan sekali. Sehingga untuk jumlah atau nominal bantuan sosialnya yang cairnya melalui kartu KKS ini akan mengalami penyesuaian, atau mungkin nominalnya akan lebih sedikit lebih kecil ya dibandingkan yang cairnya melalui PT Pos. Karena anggap saja kalau untuk BPNT, kan BPNT 200.000 per bulan ya. Jadi apabila cairnya melalui PT Pos, artinya itu untuk 3 bulan sekaligus. Jadi nominalnya yaitu Rp600.000. Sedangkan untuk yang cairnya melalui kartu KKS itu untuk alokasi 2 bulan saja. Jadi 200.000 kali 2 bulan artinya cuma dapat Rp400.000. Cuma kelebihannya yang itu bisa ditransaksikan di mana saja dan kapan saja. Serta cairnya juga lebih cepat, jadi tidak terlalu lama menunggu ya. Jadi hanya menunggu 2 bulan sekali, 2 bulan kemudian bantuan sosialnya insya Allah akan cair lagi atau masuk lagi, terisi lagi bantuan sosial ke dalam kartu KKS KPM tersebut. Berikut ini untuk bulan-bulan pencairan bantuan sosial untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui PT Pos. Nah, di sini tidak henti-hentinya saya akan selalu mensosialisasikan lewat channel ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ini dan sudah pernah melihat postingan yang bagian penjelasan saya terkait bulan-bulan pencairan bantuan sosial, maka bisa langsung di skip saja videonya. Oke, jadi ini dia untuk bulan-bulan pencairan bansos yang cairnya melalui PT Pos. Untuk tahap 1 berada di periode bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Dan untuk tahap 2 berada di periode April, Mei, dan Juni. Dan untuk tahap 3-nya sekarang kita sudah berada di periode tahap 3 ya, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Selanjutnya untuk tahap 4 yaitu untuk periode bulan Oktober, November, dan juga Desember. Ini untuk 3 bulan sekali. Berikutnya ini dia untuk bulan-bulan pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS atau Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Bank BSI, dan juga Mandiri. Nah, berikut ini untuk bulan pencairannya yaitu di tahap 1 alokasi bulan Januari Februari, dan juga untuk tahap 2-nya alokasi bulan Maret April, dan tahap 3 alokasi bulan Mei Juni, dan tahap 4 yaitu alokasi bulan Juli Agustus. Sekarang kita berada di tahap 4 atau alokasi bulan Juli Agustus. Artinya kalau tidak cair bantuan sosial di akhir bulan Juli ini, maka paling lambat cairnya itu di bulan Agustus. Kemudian yang tahap 5 alokasi bulan September dan Oktober, dan yang terakhir yaitu tahap 6 alokasi bulan November dan juga Desember. Baiklah, itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bantuan sosial yang ditunggu-tunggu selama ini akan segera cair. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.